Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iskurniasi. Saya mengajar di UPT SDN Periuk Jaya Permai, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan dari diskusi sesi 1 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Adapun pertanyaan pertama yaitu bagaimana pendapat saya terhadap masalah dan hasil penelitian berdasarkan dua artikel yang telah disajikan dan apakah masalah tersebut terjadi di lingkungan sekolah saya. Untuk menjawab, saya akan paparkan terlebih dahulu. Pada artikel tersebut, latar belakang masalah ditimbulkan berdasarkan data hasil yang diperoleh UNESCO dalam Global Education Monitoring dan juga dari hasil survei organisasi yang menilai mutu pendidikan di dunia yaitu PISA atau Program for International Student Assessment. Selain dari data dan hasil survei tersebut juga dikatakan bahwa sekitar 15% anak di Indonesia di bawah umur 15 tahun itu masih kurang dalam membaca atau disebut dengan buta huruf. Sedangkan pada negara-negara lain itu kurang dari 10%. Jadi tingkat pendidikan di Indonesia itu tergolong sangat rendah. Adapun faktor dari penyebab rendahnya pendidikan di Indonesia itu diakibatkan oleh efektivitas pembelajaran, efisiensi pengajaran, rendahnya kualitas sarana prasarana, rendahnya kualitas guru, rendahnya prestasi siswa, mahalnya biaya pendidikan, bahkan juga terhambatnya akses pendidikan baik secara geografis maupun berdasarkan infrastrukturalnya. Dan apakah masalah tersebut juga terjadi di lingkungan sekolah saya? Mungkin tidak semua ya, tapi ada beberapa yang memang terjadi. Contohnya dalam kualitas pendidikan. Mungkin kalau yang di dalam penelitian itu yang dimaksud dengan kualitas pendidikannya rendah itu dikarenakan adanya kesenjangan antara pendidikan di pedesaan dengan perkotaan atau kebutuhan guru antara pedesaan dan perkotaan itu tidaklah sama. Bahkan di perkotaan lebih banyak gurunya dibandingkan dengan pedesaan. Tapi dalam versi lingkungan saya ini, masyarakat sekarang kan sudah pintar-pintar ya, sudah bisa memilih mana sekolah yang menjadi unggulan untuk anaknya, sehingga pada komplek-komplek tertentu itu akan ada kesenjangan antara sekolah yang popularitas, yang unggulan, yang mungkin memang udah diincar oleh masyarakat dan yang akhirnya akan menjadikan minim untuk sekolah yang di sebelahnya. Nah, dan dari efek hal-hal seperti itu ada lingkungan dalam satu lingkup sekolah, dalam satu lingkup itu terdapat beberapa sekolah siswanya menjadi semakin berkurang sehingga ada dilakukannya mergeran sekolah gitu. Jadi ada digabungkan antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lainnya itu untuk mengatasi kesenjangan juga. Cuman kan memang dikatakan juga dalam penelitian itu bahwa di tahun 2018 kalau tidak salah ya, di tahun 2018 itu melalui SDGs pendidikan itu sudah
sudah mulai membaik. Dan memang untuk beberapa tahun ke belakang ini kita juga bisa merasakan bahwa eh, banyak banyak sekali program sekolah yang mendukung kepada minat baca, contohnya literasi ya, literasi sekolah. Nah, terus adanya juga pojok baca, itu kan bisa untuk mengatasi buta huruf juga. Permasalahan yang lebih kompleks mungkin karena eh, perkembangan teknologi yang pesat ini dan kurangnya kemampuan guru dalam penggunaan teknologi, jadi memang perlu banyak adanya pelatihan untuk guru, terutama untuk mengintegrasikan pembelajaran di kelas itu dengan teknologi informasinya. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut yaitu adanya perbaikan dari segi infrastruktur, baik itu dari pembangunan sekolah yang baru ataupun dari perbaikan-perbaikan gedung yang telah rusak atau yang tidak layak, dan juga memenuhi fasilitas sarana prasarana, juga kebijakan pemerintah dalam melaksanakan pemerataan pendidikan. Pertanyaan selanjutnya itu mengenai saran untuk mengatasi isu sosial, politik, budaya dalam pendidikan. Maka pemerintah perlu melakukan peningkatan akses pendidikan di wilayah terpencil, kebijakan berbasis Sustainable Development Goals, di mana pemerintah harus memastikan bahwa pendidikan itu tersedia untuk semua warga negara dengan cara yang lebih adil dan merata, sesuai dengan standar global. Selanjutnya yaitu pertanyaan ketiga, bagaimana kaitan isi artikel dengan modul 1 BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Dalam modul tersebut ada dua kegiatan pembelajaran, yaitu analisis isu-isu sosial politik dalam pendidikan, bahwa pemerintah itu selaku pemegang kekuasaan, selaku pemegang kebijakan, jadi diharapkan pemerintah itu bisa benar-benar menggunakan kekuasaan. Hal ini juga sesuai dengan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar yang terdapat pada alinea keempat. Sedangkan kaitannya dengan isu sosial budaya itu berkaitan dengan tata nilai, tata sosial, dan tata laku masyarakat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.